Nah Mary yang nengok si Dina nggak jadi makan itu langsung disindir ya Wak. Seakan-akan dia tahu kali nih kalau Dina udah sadar kalau ada yang nggak beres sama makanannya gitu kan. Waktu itu Mary langsung diambil risol ya. Dia ngomong, makan aja nggak apa-apa kok. Makanannya nggak ada apa-apa. Kenapa nggak dimakan? Dikira Mary. Dia makan terus risolnya kan kayak memang nunjukin emang gak ada apa-apa kok sama makanan ini. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan kembali menceritakan atau membagikan kisah horor Wawa aku semua. Sekarang udah masuk di part 41. Dan untuk kisah satu ini aku bisa bilang kalau ini adalah kisah yang cukup menyedihkan karena berkaitan lagi-lagi dengan tumbal. Dan buat kalian yang nggak mau ketinggalan kisah-kisah horor Wawa lainnya, langsung aja pergi ke playlist cari kisah horor Wawa, ada part 1 sampai part sekarang ini ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya minta disamarin Wak. Kita panggil aja namanya Dina ya. Halo Dina. Nah cerita Dina ini Wak terjadi pada bulan Mei tahun 2020 lalu. Jadi pada waktu itu Dina ini lagi hamil 3 bulan Wak. Dan baru aja pulang dari acara selamatan kakak iparnya Dina, namanya Bang Gilang. Jadi Bang Gilang ini baru buka warung bakso gitu lah Wak. Datanglah Dina sama suaminya di sana. Nah Gilang ini adalah abangnya suami Dina yang kita sebut aja nama suaminya Ronald. Nah pas perjalanan pulang Wak, perasaan Dina tuh udah nggak enak sebenarnya, udah berasa dingin terus agak mencekam gitulah. Padahal jalanan masih rame kali tuh. Nah waktu itu Dina juga nggak mikir yang aneh-aneh, dia cuma mikir mungkin karena udah malam ini jadi hawanya udah nggak enak gitu kan. Nah akhirnya nggak lama setelah itu sampailah Dina ini di kos-kosannya. Jadi memang Dina sama Ronald ini masih tinggal di kos-kosan gitu Wak. Nah singkat cerita malamnya sekitar jam 12 malam Dina ini tiba-tiba kebangun pengen buang air kecil. Nah pas di kamar mandi Dina tuh kayak samar-samar denger ada yang manggil namanya, suaranya pelan kali. Dina, Dina, gitu. Pokoknya manggil dia 2-3 kali Wak. Nah Dina waktu itu sempat ngecek keluar kamar mandi tuh. Tapi pas dia ngecek nggak ada siapa-siapa. Cuma ada Ronald suaminya aja tuh lagi tertidur. Dina tadinya mau ngeliat keluar nih lewat jendela. Tapi tiba-tiba keingat pesan neneknya kan. Kalau ada yang manggil tengah malam nggak usah kok tengok, nggak usah kok lihat gitu. Akhirnya Dina pun nggak jadilah lihat keluar jendela kos-kosannya Wak. Dina mutusin untuk udah balik tidur lagi aja nih. Terus beberapa hari setelahnya pas malam Jumat, waktu itu Bang Ronald balik agak malam Wak, soalnya ada acara ulang tahun kantornya gitu. Nah Dina sendirian lah di kos kan, dia gabut tuh mau ngapain. Akhirnya Dina mutusin untuk bersih-bersih kamar mandi. Nah sebenarnya Bang Ronald tuh udah ngelarang si Dina itu buat ngebersihin kamar mandi. Mungkin tak takut kepleset apa kayak gimana kalau lagi hamil. Tapi perkara si Dina waktu itu lagi risih kali ngeliat kamar mandinya kalau udah mulai kotor tuh, udah licin pula lagi ya kan. Dina pun akhirnya memilih untuk tetap membersihkan kamar mandi itu di malam Jumat itu. Nah pas lagi nyikat kamar mandi nih Wak ya, Dina dengar ada suara orang buka pintu. Dina pikir Ronald balik. Dina panggil lah waktu itu, Mas sudah pulang kok nggak bilang assalamualaikum masuk rumah. Gak dijawab tuh Wak sama Bang Ronald. Pas sudah agak lamaan baru disaut sama Bang Ronald. Tapi jawabannya agak aneh Wak. Ronaldnya jawab, di kamar mandi nggak boleh berisik kata dia. Nah waktu itu Dina langsung ngebatin, kok Ronald agak beda ya, harusnya kan dia marah kan aku nggak boleh ini bersihkan kamar mandi malam-malam, nggak usah malam-malam bersihkan kamar mandi aku nggak boleh kok. Dia nggak marah, dia nggak komplain. Tapi ya udahlah ya, si Dina mikir mungkin suaminya lagi kecapean aja. Nah selesai beresin kamar mandi, Dina keluarlah itu dari kamar mandi Wak, dan dia tengok Bang Ronald udah tidur. Nah Dina di situ nggak mikir aneh-aneh, dibiarkan aja suaminya tidur. Udahlah udah capek suami aku gitu, main HP lah Dina ini, karena dia juga belum bisa tidur tuh, main handphone di sebelah lakinya kan. Nah pas Dina ini lagi asik-asik main handphone Wak, tiba-tiba ada telepon masuk. Tahu tuh telepon dari siapa? Betul. Dari Ronald. Kagetlah si Dina. Kok suami aku nelpon? Kan dia lagi tidur sebelah aku. Dina ngecek nih, dia tengok suaminya betulan memang lagi tertidur. Tapi memang posisi tidurnya itu kayak ngebelakangin Dina gitu sambil nutupin selimut. Tapi kepalanya masih ternampak Wak, jadi dia tutupin selimut sampai leher ya. Ngadap belakang Dina, kebayang kan? Nah waktu itu sempat bengong dulu tuh si Dina ngeliat handphonenya. Tengoknya lagi, itu Bang Ronald. Kenapa dia nelpon aku nih? Gak megang handphone deh. Masih nelpon dia nih. Akhirnya gara-gara penasaran diangkat sama Dina kan. Halo. Nah pas diangkat Wak, langsung lah di situ si Dina kaget, shock, dia panik kali karena pas Dina ngangkat telepon, yang Dina denger itu ya suara lakinya, suara betul-betul suara Bang Ronald. Dan kalian tahu si Ronald ngomong apa? Ronald ngomong, sayang ini Mas sudah dekat kos-kosan, kamu mau nitip makan gak? Kata. Nah dengan pertanyaan itu jelas Dina gak bisa jawab lah. Langsung keringat dingin Dina Wak. Terus yang bikin paniknya lagi, pas Dina ini lihat lagi ke si Ronald yang lagi tidur di tempat tidur tuh Wak. Pelan-pelan Ronald itu kebalik badannya, ya kan, ke arah ke Dina.
Dan di saat itu Dina lemes-lemesnya karena Dina lihat Ronald lagi tiduran di tempat tidur itu dengan mukanya yang sangat hancur. Dan ternyata dia nggak punya badan, jadi cuman kepalanya aja. Tahu kalian kan, jadi macam kuyang. Kan ditutup badan sampai selimut tuh, ditarik selimutnya, nggak ada badannya. Kayak gitu tuh loh, cuma kepalanya aja. Dan kalian tahu si kuyang tuh ngomong apa? Bayinya sudah tertangkap, katanya gitu. Dina langsung teriak sekencang-kencangnya karena secara perlahan semuanya menjadi buram. Gelap. Dina pingsan. Kayak gimana tuh posisinya kalau jadi Dina ya? Balik badan, buka selimut, nggak ada kepalanya aja, kuyang. Nah, gak lama kemudian Dina pun sadar lagi, Dina tengoklah di sebelahnya ada mamanya, ada Mas Aswin, abangnya Dina, ada nenek, ada suaminya, ada mertuanya Dina juga. Semua orang yang ada di situ mukanya pucat nengok si Dina. Dan Dina juga sempat lihat mama nangis gitu, sedih kayak gitulah mukanya. Terus neneknya tanya sama Dina, "Kamu kenapa? Kok bisa sampai keguguran?" Mendengar pertanyaan neneknya ini, Dina kaget sekaget-kagetnya karena dia mikir, kok bisa aku keguguran? Padahal kan yang terakhir kali aku ingat, aku ini cuma kaget terus udah nggak sadarkan diri, pingsan kan? Kenapa aku bisa keguguran? Aku nggak ngapa-ngapain loh, aku baik-baik aja. Cuma tadi memang aku sempat ngeliat sesuatu, habis itu aku pingsan. Kok aku bisa keguguran? Nah, Ronald yang ngeliat Dina kebingungan tuh pun langsunglah bercerita, "Pas aku sampai ke kos-kosan, posisi kamu tuh udah tergeletak di kamar mandi dan di sekeliling kamu udah banyak kali darah, sayang. Itulah makanya aku langsung bawa ke rumah sakit dan dokter bilang kamu keguguran. Mungkin gara-gara kamu sempat jatuh di kamar mandi." Itu kata lakinya. Nah, pas dengar cerita Ronald kan Dina langsung, enggak ya Mas, aku memang sempat ke kamar mandi, aku bersihin dan aku nggak kenapa-napa. Aku diceritain lah itu semuanya. Aku nengok ada kuyang Mas dalam kamar kosan aku. Aku nggak mungkin jatuh. Aku tahu aku nggak jatuh. Aku ngeliat kamu. Diceritain semuanya, Nah, pas Dina ini udah selesai cerita, akhirnya nenek Dina lah langsung minta Dina buat tinggal sementara di rumah mamanya Dina dulu. Soalnya katanya kamar kosan itu kayak mau dibersihkan gitu lah, Dah tuh, waktu itu Dina masih nggak ngerti nih kenapa harus dibersihin. Tapi kata neneknya Dina, ada yang iseng sengaja ngirim makhluk jahat ke Dina. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu Dina pun hamil lagi, Tapi lagi-lagi sayangnya Dina keguguran lagi. Kasian kali ya. Gimana ceritanya nanti? Jadi gini. Jadi pernah lah waktu itu Gilang, masih ingat Gilang iparnya Dina tuh, ngajak Dina sama Ronald main ke rumahnya lagi. Katanya karena kangen lah gitu, mau ngobrol-ngobrol ke rumah yuk gitu. Akhirnya habis maghrib Dina sama Bang Ronald pun langsung lah ke rumahnya Gilang naik motor. Nah, jalan ke rumahnya Gilang ini lumayan sepi, Soalnya emang perumahan ini masih kosong, banyak kali kebun coklat sama kebun pepaya gitu. Awal-awal masuk gang waktu itu nggak terjadi apa-apa. Tapi pas ngelewatin 3 rumah, Dina ini sempat ngelihat ada sosok tinggi besar hitam gitu, dekat pohon pepaya. Pas tengok itu, wih, apa tuh? Dina memilah tuh merem. Diperem ya, ditutup matanya kan. Iyalah kaget dia. Dina langsung spontan ngelus-ngelus perutnya. Astagfirullahaladzim, takut. Nah, nggak lama setelah itu akhirnya sampailah dia di rumahnya Bang Gilang sama lakinya Ronald kan. Waktu itu Dina sama Bang Ronald ini langsung disuguhi makanan sama minuman gitu, Ngobrol-ngobrol lah mereka di sana. Terus pas lagi ngobrol, kita sebut aja Mary ya. Mary nih istrinya Gilang. Dia tuh kayak maksa Dina buat makan makanan yang udah disajikan di meja. Makanlah Dek, itu enak loh. Awalnya waktu itu Dina masih biasa aja, Tapi kok makin lama makin aneh nih. Soalnya si Mary ini kayak maksa kali. Makanlah tuh, kok belum dimakan-makan, makan nih. Akhirnya karena Dina ini nggak enak, Dina ambillah itu satu makanan kayak risol gitu, Enggak ya, adalah dibanding anakku sama kakak ipar aku kan. Pas dia mau makan, tiba-tiba Dina tuh kayak dibisikin sesuatu gitu loh, Dibisikin oleh suara almarhum kakeknya Dina. Suara tuh bilang, "Jangan Dok, itu ada bendanya." Macam ada santet gitu mungkin, Anak kamu lagi. Dengar bisikan itu. Karena dengar suara kayak gitu kan takut lah si Dina, langsung nggak jadi. Taruh balik lah. Dia nus-nus lagi tuh. Nah, Mary yang nengok si Dina nggak jadi makan itu langsung disindir ya, Seakan-akan dia tahu kali nih kalau Dina udah sadar kalau ada yang nggak beres sama makanannya gitu kan. Waktu itu Mary langsung dia ambil risolnya, dia ngomong, dia makan dulu. Makan aja, nggak apa-apa kok. Makanannya nggak ada apa-apa. Kenapa nggak dimakan? Disuruh Mary ya. Makan lagi. Makan loh, nggak ada apa-apa nih aja aku makan. Kata ya, dia makan terus di soalnya kan kayak memang nunjukin emang gak ada apa-apa kok sama makanan ini. Tapi gara-gara Dina itu dengar bisikan almarhum kakeknya itu, Dina tetap nggak mau ngambil. Biar aku sindir-sindir, aku nggak peduli, aku nggak mau makan. Dia takut lah kenapa-napa sama bayinya ya kan, dipegang-pegang. Astagfirullah, dalam hati. Nah, singkat cerita sekitar jam 10 malam akhirnya Dina sama Bang Ronald ini pun balik,
Nah pas pulang badannya Dina ini bawaannya berat kali Wak kata. Kayak abis kerja keras padahal cuma duduk aja nya di sana. Tapi rasanya kayak capek kali, terus punggung Dina ini berat kali Wak. Nah, waktu itu Ronald cuma bilang, "Mas kenapa nih Mas ya, kok badan aku sakit kali ini, semuanya berat punggung aku," kata dia. Suami cuma bilang, "Kan kamu lagi hamil sayang, wajar lah kamu ngerasa kayak gitu." "Nah, iya kali Mas ya, tapi berat kali ya." "Udah nggak apa-apa, nanti langsung istirahat ya," kata Bang Ronald. Akhirnya sampailah ini mereka di kosannya Wak. Nyampe bersih-bersih bentar langsung tidur. Nah pas sudah ketiduran tiba-tiba Dina ini kebangun lagi karena dia ngerasa sakit kali perutnya Wak, kayak diremas-remas gitu. Terus pas Dina ini mau coba buka mata Wak, mata itu susah kali buat dibuka. Kayak ada lem gitu loh. Ih, kok gak mau dibuka mataku nih. Akhirnya Dina coba bangun dengan posisi mata masih terpejam nih Wak ya. Dina tetap ngerasain perutnya kayak diremas-remas Wak. Kayak saking sakitnya tuh rasanya tuh kayak isi perutnya tuh kayak lagi mau dicoba diambil paksa gitu loh. Ih, gimana sakitnya itu ya. Akhirnya dengan kekuatan doa Dina pun berhasil membuka mata. Wah, dibuka ya kan. Waktu udah berhasil buka mata, disitulah Dina kaget sekaget-kagetnya karena Dina lihat ada sosok hitam besar lagi duduk di atas badannya Dina sambil ngeremas-remas perut Dina. Di saat itu Dina lemas lah, nggak tahu mau ngapain. Dina mau teriak nggak bisa, gerak sana sini nggak bisa. Dina coba bangunin lakinya juga nggak bisa. Dan nggak lama setelah itu sosok gede itu langsung ngangkat sesuatu dari perutnya Dina sambil ketawa puas kali Wak, sambil ngomong, "Mati kamu anak setan, kamu gak akan pernah bisa punya anak. Diana, kalau saya gak punya anak, kamu juga gak akan punya." Dina dengar itu langsung teriak sekuat-kuatnya Wak. Nah pas Dina ini lagi teriak, sosok itu pun langsung melotot ke arah si Dina kan. Dan yang bikin Dina kaget lagi Wak, muka sosok itu berubah menjadi muka siapa? Siapa? Bisa tebak kalian? Mukanya berubah jadi muka Mary, istri abang iparnya Dina tuh loh, si Gilang, istrinya. Dan setelah itu sosok itu pun baru menghilang Wak. Mary, kok bisa jadi muka Mary? Dina yang udah lemas langsung ngeliat ke arah kakinya. Ya itu betul aja, Dina udah penuh mendarah kakinya itu Wak. Dina langsung bangunin Bang Ronald. Ronald yang kebangunin pun langsung kaget lah nengok istrinya. "Sayang kenapa kok pada dia tuh tidur aja ini?" Bang Ronald tanpa pikir lama dia langsung bawa Dina ke rumah sakit. Nah pas di rumah sakit Ronald pun langsung lah nelpon semua keluarganya termasuk Gilang dan Mary. Gilang, Mary dipanggil juga. Nah pas keluarga Dina udah sampai Wak, Dina langsung lah ditanya sama mamanya, neneknya, sama mertuanya kan, "Kenapa kamu bisa keguguran lagi Nak? Kamu nggak apa-apa, baik-baik aja." Semua panik ini. Nah waktu itu Dina nggak langsung jawab Wak, soalnya kan ada Mary di situ. Dina waktu itu takutnya malah nanti dibilang nuduh pula. Padahal Dina bilang emang sosok yang dia lihat ngambil janin di perutnya si Dina itu memang mukanya si Mary. Tapi nggak ada bukti ya kan. Dia saksi satu-satunya. Dan karena dia ini juga nggak mau bikin heboh satu keluarga, akhirnya ya udah Dina diem aja gitu. "Kamu nggak apa-apa," kata Mary. "Iya Kak, nggak apa-apa." Dalam hati ya begini kesel kali ya. Ya Mary sama Gilang tidak biasa aja, panik juga. Udah nggak lama setelah itu, setelah keluarga Ronald pulang, berarti orang tuanya Ronald balik, Gilang sama Mary juga balik nih Wak ya. Neneknya Dina langsung ngomong, "Kamu ini harusnya hati-hati Nduk, jangan sembarangan makan, jadi korban kan kamu." Jadi memang nenek Dina ini orang yang paham juga lah Wak, hal-hal mistis kata si Dina. Dan neneknya juga bisa kayak baca-baca orang yang kena santet dan semacamnya gitulah. Dan sebenarnya si Dina bilang dia nggak makan makanannya si Mary kan. Emang betul nggak dimakan, tapi entahlah ya, mungkin ada pula makanan lain yang termakan sama si Dina ini yang ada isi ya. Nah mendengar pernyataan neneknya, Mbak Dina pun langsung nyaut, "Emang Dina kenapa Mak? Kok bisa dia keguguran 2 kali gitu? Ada apa-apa?" Nenek Dina pun bilang, "Dina ini disantet sama Mary." Ini kata neneknya nih, yang kata aku. Kata neneknya. Nah mendengar jawaban neneknya Dina, Ronald, Mas Aswin, abangnya, sama mama Dina kaget lah sekaget-kagetnya. Jadi kata neneknya Dina, Wak, Mary ini ternyata kesal gara-gara ibu mertuanya, berarti ibu mertua Dina juga nih ya, orang tuanya Bang Ronald dan Gilang, suka ngebanding-bandingin Dina sama Mary. Mary sama si Gilang ini udah menikah 5 tahun, tapi sampai sekarang belum juga dikaruniai anak. Ditambah lagi usaha baksonya itu sepi kali dari awal buka. Nah sedangkan Dina sama Ronald ini baru aja nikah 5 bulan, alhamdulillahnya udah dikaruniai anak. Dan juga alhamdulillah rezekinya Dina sama Ronald ini lancar gitu loh. Makanya Mary ini kayak double gitu lah, dia kesalnya sama si Dina. Udah dibanding-bandingin tentang punya anak, rezeki mereka pun seret gitu ha. Gara-gara itulah akhirnya si Mary ini main nakal gitu Wak. Nah terus kata neneknya juga nih Wak ya, janin Dina itu
aduh kayak dijadikan tumbal penglaris sama si Mary biar usaha baksonya lakinya tuh rame. Dan kalau diingat-ingat lagi ini kata Dina dan keluarganya juga nih Wak, ya emang setelah kejadian Dina keguguran yang pertama kali itu warung baksonya Gilang nih langsung mendadak rame gitu. Tapi waktu itu kan Dina nggak mikir aneh-aneh, pas keguguran kedua inilah si Dina nih baru sadar dan percaya bahwa janinnya itu sudah dijadikan tumbal penglarisnya Mary. Nah pas dengar penjelasan neneknya si Dina itu, Ronald jelas marah lah kan, macam mau dilabrak si Gilang sama si Mary itu. Ngajar ya mereka, apa salahnya aku sama biniku, nggak ada, aku samperin dia. Tapi waktu itu untungnya Ronald ditahan sama neneknya Dina, soalnya kata neneknya Dina kalau sampai si pelaku ini tahu nanti malah orang lain atau bahkan keluarga terdekat kalian yang jadi tumbal berikutnya. Makanya mendingan nggak usah disamperin, lebih baik kalian menjauh aja dari mereka. Dan nenek Dina ini juga berpesan, kamu kalau lagi hamil jangan keluar maghrib dan jangan asal makan sembarangan ya Duk. Iya nih, iya katanya. Kasian ya. Dan habis kejadian itu Dina sama Ronald memilih langsung lost kontak sama Gilang dan Mary Wak, dan juga mertuanya. Dina sama Ronald memilih untuk pindah ke kota lain. Dan sekarang alhamdulillahnya Dina sudah hamil lagi dan sudah masuk usia kandungan 7 bulan. Sehat-sehat ya Dina ya. Aku turut berduka kali untuk keguguran yang udah kau alami. Semoga kau dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Wak ya. Salam buat Bang Ronald, salam buat mama sama nenek juga. Makasih kali udah sharing cerita ini kepada kami semua. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, Wawa dengar, supaya berhati-hati dalam berucap dan berbuat. Buat Wawa yang lagi hamil, sehat-sehat ya kalian ya. Jaga kesehatan Wak. Jangan sikat kamar mandi malam-malam, suruh lakimu. Dan mudah-mudahan segala urusan kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu ceritanya. Buat kalian yang juga pengen berbagi pengalaman horor kalian kepada kami semua, boleh langsung kirim email yang ada di bawah ini dengan subjek kisah hororku. Ceritakan apa adanya aja, ceritakan serapi mungkin, sertakan juga nomor WhatsApp atau Instagram kalian supaya kami gampang kontak kalian ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.